Perkenalkan, nama saya Tesalonika Simanulang. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu definisi pernikahan dini dalam hukum Islam. Pernikahan dini dalam konteks hukum Islam merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai usia baligh atau yang baru saja mencapai baligh tetapi belum memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan. Dalam fisik klasik, usia baligh seringkali dijadikan dasar untuk menentukan kapan seseorang layak untuk menikah. Anak perempuan dianggap baligh ketika ia mengalami menstruasi, sementara anak laki-laki dianggap baligh ketika mengalami mimpi basah. Meskipun hukum Islam mengakui bahwa seseorang yang telah mencapai usia baligh dapat menikah, penting untuk dicatat bahwasanya Islam juga menekankan perlunya kematangan fisik, mental, dan emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sehat dan seimbang. Oleh karena itu, pernikahan dini yang dilakukan tanpa memperhatikan kesiapan pasangan dianggap tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk mencapai ketenangan atau sakinah, kasih sayang atau mawadah, dan rahmat atau rahmah. Perkenalkan, nama saya Pinky Monica Hasugia. Dalam hukum Islam, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit tentang batas usia minimal pernikahan, terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan terkait kesiapan individu untuk menikah, yaitu yang pertama, kapasitas dan kesiapan. Islam menekankan bahwa pernikahan harus dilakukan ketika kedua belah pihak sudah siap secara fisik, mental, dan emosional. Pernikahan tidak boleh dilakukan hanya karena alasan formalitas atau desakan sosial, tetapi harus dilakukan dengan niat untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Imam Syafi'i misalnya dalam beberapa pendapatnya menyatakan bahwa meskipun usia baligh penting, pernikahan harus dilakukan saat individu sudah memiliki kemampuan untuk mengelola rumah tangga. Prinsip yang kedua yaitu kemaslahatan atau yang disebut sebagai kebaikan. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu ijma ulama dan tradisi fikih. Saya Grian Elizabeth Purba. Adapun materi yang saya bawa yaitu dampak pernikahan dini dalam perspektif Islam. Islam sangat menghargai kesehatan fisik dan juga mental individu serta kebahagiaan dalam pernikahan. Oleh karena itu, dampak negatif dari pernikahan dini baik dari segi kesehatan maupun sosial harus dipertimbangkan dengan serius. Beberapa dampak negatifnya yaitu antara lain yang pertama adalah kesehatan fisik dan juga mental. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan juga mental suatu individu dan juga mewajibkan umatnya untuk menghindari bahaya. Yang kedua yaitu ada pendidikan. Islam menekankan pentingnya pendidikan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks ini, pernikahan dini yang mengakibatkan anak putus sekolah dan juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh ilmu dianggap merugikan. Yang ketiga yaitu keadilan dalam hubungan suami istri. Di dalam Islam, pernikahan harus didasarkan pada prinsip keadilan, kerjasama, dan juga saling menghormati antara suami dan juga istri. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat yaitu pendekatan Islam dalam mencegah pernikahan dini. Dalam mencegah pernikahan dini, hukum Islam memiliki beberapa instrumen ataupun prinsip yang harus diterapkan. Di mana prinsip yang pertama yaitu penundaan pernikahan untuk kemaslahatan. Di dalam Islam, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memilih waktu terbaik bagi anak-anak mereka untuk menikah. Orang tua tidak boleh menikahkan anak mereka hanya karena alasan sosial ataupun ekonomi, tetapi harus mempertimbangkan kematangan anak, kesehatan, serta kesempatan pendidikan. Ulama seperti Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa jika pernikahan bisa menimbulkan bahaya, maka pernikahan bisa ditunda sampai individu siap, baik secara fisik ataupun mental. Prinsip yang kedua yaitu pentingnya konsultasi dengan anak. Dalam hukum Islam, menekankan pentingnya persetujuan calon pengantin dalam pernikahan. Anak perempuan berhak memberikan persetujuan ataupun penolakan atas pernikahannya. Memaksa anak untuk menikah dini tanpa persetujuan penuh dari mereka tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam tentang kebebasan memilih dalam pernikahan. Prinsip yang ketiga yaitu kesadaran dan pendidikan, di mana pendidikan agama dalam Islam tidak hanya mencakup pengetahuan tentang ibadah, tetapi juga tentang hak-hak sosial dan personal. Salah satu solusi yang diajukan oleh ulama kontemporer untuk mencegah pernikahan dini yaitu
meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak, dan dampak negatif pernikahan dini melalui pengajaran agama yang moderat. Baik, perkenalkan nama saya Limra Namaban. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang contoh kasus dan tanggapan ulama. Beberapa ulama modern seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Maulana Wahiduddin Khan menekankan bahwa meskipun Islam tidak menentukan batas usia spesifik untuk pernikahan, namun kesiapan mental dan fisik harus menjadi pertimbangan paling utama. Mereka berpendapat bahwa praktik pernikahan dini di masa lalu tidak lagi relevan dengan konteks sosial dan kesehatan saat ini. Oleh karena itu, mereka mendorong umat Islam untuk menunda pernikahan sampai anak-anak mencapai usia dewasa yang cukup dan telah memiliki pendidikan yang memadai. Saya Santiana Siboro yang akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu mengenai rekomendasi dalam Islam untuk mengatasi pernikahan dini. Yang pertama itu mengenai penekanan pentingnya pendidikan. Islam menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membangun generasi yang cerdas dan berakal baik. Dengan memberikan pendidikan yang cukup kepada anak-anak, terutama perempuan, mereka akan memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami hak mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pernikahan. Yang kedua yaitu mengenai menghormati hak anak untuk memilih. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan sendiri. Pemaksaan pernikahan dini pada anak-anak tanpa persetujuan mereka bertentangan dengan ajaran Islam tentang kebebasan dan persetujuan dalam pernikahan. Yang ketiga yaitu mengenai keterlibatan ulama dan tokoh agama. Ulama dan tokoh agama memiliki peran penting dalam mensosialisasikan dampak negatif pernikahan dini dan menyarankan umat untuk menunda pernikahan sampai usia yang lebih dewasa dan matang, sesuai dengan konteks zaman dan kondisi kehidupan modern.